Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ikhwanul Muslim Karo-Karo, dosen tetap Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran untuk mata kuliah Natural Language Processing atau pengolahan bahasa alami, singkat dengan NLP, berbobot 3 SKS. Sebagai bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran dan pembelajaran. Mata kuliah ini sendiri diampu berbobot 3 SKS untuk semester 6 di periode tahun akademik 2025-2026. Ada 6 topik pembelajaran yang akan dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama terkait dengan fondasi NLP, yang kedua terkait dengan text processing, dan yang ketiga representasi teks, yang keempat adalah teks NLP, yang kelima bagaimana cara mengevaluasi NLP, dan yang terakhir adalah evaluasinya. Mata kuliah ini nantinya yang akan saya ampu fokusnya pada bidang text preprocessing. Pembelajaran ini mengacu pada rancangan pembelajaran semester yang telah saya susun sebelumnya. Adapun CPL untuk mata kuliah ini: 1. Mampu merancang dan mengembangkan algoritma untuk berbagai keperluan dalam bidang rekayasa perangkat lunak serta data dan sistem cerdas. 2. Menganalisis evaluasi konsep dalam bidang ilmu komputer secara umum dan mendalam. 3. Menganalisis cara kerja komputer secara komprehensif serta merancang dan mengembangkan algoritma atau metode inovatif untuk memecahkan berbagai permasalahan. Adapun CPMK pada mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu merumuskan teks NLP sesuai dengan permasalahan dunia nyata. 2. Menganalisis kebutuhan representasi teks dan merancang strategi ekstraksi fitur yang optimal untuk mendukung proses analisis dan pemodelan. Serta yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai teknik preprocessing dokumen. Adapun sub CPMK khusus pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai teknik preprocessing serta mampu menganalisis dan mengekstraksi data teks dari berbagai sumber. Topik ini penting karena text preprocessing merupakan fondasi dan gerbang awal pada teks NLP yang akan diterapkan di dunia nyata. Adapun pendekatan yang saya akan gunakan untuk pembelajaran kali ini yakni DIA, berbasis case method. D, delivery. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa penjelasan singkat terkait dengan teks preprocessing itu sendiri. I, adanya proses interaction dalam kelas, tanya jawab, diskusi, kelompok, assessment. Mahasiswa nanti akan saya berikan tugas coding melalui Google Colabs dan Python. Tentu berbasis dengan case method sesuai dengan apa yang sedang hot isu yang terlibat pada saat kali ini. Selanjutnya, mari kita lihat proses pembelajaran mata kuliah di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan coba lanjutkan pertemuan kita yang kedua terkait dengan preprocessing text. Ya. Nah, apa yang kita akan coba pelajari hari ini? Yang pertama terkait dengan bagaimana cara kita merepresentasikan sebuah teks ke dalam sebuah raw data. Yang kedua, bagaimana cara kita mentokenize, mentokenisasi sebuah kalimat menjadi kata demi kata. Yang ketiga, kita bisa mengsegmentasi sebuah kalimat. Nah, karena dalam sebuah kalimat itu biasanya terdiri dari SPOK. Ada subjek, predikat, ada objeknya. Dan yang keempat, nah, dari kata-kata tadi ya, kita juga bisa mengidentifikasi ya, mana saja yang menjadi kata dasarnya dan berimbuhan. Kalau tadi kita lihat itu disebut dengan ada stemming dan lematisasi. Nanti kita akan coba lihat. Dan yang terakhir adalah kita membuat himpunan fitur atau fitur extraction dalam bentuk table. Nah, jadi ini yang kita akan coba pelajari di 3 SKS ke depan, teman-teman semuanya. Oke, saya akan mulai dari bagaimana kita membobotkan sebuah fitur, ya. Jadi kalau kita lihat, misalkan saya makan nasi,
maka kita bisa melihat dalam saya makan nasi itu ada satu kalimat. Lalu bagaimana kalau misalkan dalam media sosial, tweet, misalkan seperti itu. Nah, Twitter itu kita punya yang namanya tweet. Facebook kita punya yang namanya komen. IG kita punya apa nama lagi kira-kira? Kalau IG ada komentar juga ya, ada komentar juga. Facebook ada komentar juga. Jadi setiap komentar, setiap tweet, setiap kalimat kita bisa identifikasi sebagai satu buah dokumen. Itu tadi poin pertamanya. Nah, lalu berikutnya ada penghapusan stop word. Apa itu penghapusan stop word? Jadi kata-kata yang tidak terlalu penting itu bisa dihapus. Ya, contohnya misalkan konjungsi. Ada yang masih ingat nggak konjungsi itu apa kira-kira? Kata hubung. Oke, good. Kata hubung, konjungsi di situ ya. Berikutnya ada ekstraksi fitur. Ya, inilah yang menjadi kita pilih kata-kata yang menurut nanti di NLP itu yang paling penting. Saya ambil contoh gitu ya. Kira-kira kalau sekarang lagi boomingnya apa kira-kira? MBG ya. Maka kata-kata yang paling menjadi fitur pentingnya apa kira-kira? Satu, makan. Yang kedua, gratis. Yang ketiga, bergizi. Oke, good ya. Jadi itulah fitur pertama, fitur-fitur yang paling pentingnya. Ada makan, ada gizi, ada gratis. Mungkin juga ada kata yang lain, SPPG, ya. Mungkin juga ada kata-kata yang lain, dadan, gitu misalkan ya, kepala MBG-nya. Atau bisa juga dengan ada kata-kata yang lain, nani, kepala MBG yang baru. Nah, ya mungkin kan. Jadi itu dia teman-teman semuanya, kata-kata yang penting tadi. Nah, berikutnya maka kata-kata yang penting-penting tadi kita masukkan ke dalam yang namanya model keranjang, back of word. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Bagaimana cara kita merepresentasikan sebuah teks? Ini kita bisa dilihat. Ya. Pertama, teks itu bisa kita sebut dengan ada satuannya. Satu kata, gitu ya. Dua kata. Munculnya berapa kali? Misalkan saya makan nasi di dapur. Kata saya muncul berapa kali? Satu. Nasi berapa kali? Satu. Dapur berapa kali? Satu juga. Di kita nggak pakai. Kenapa? Karena sudah kita buang. Tadi disebut dengan stop word removal. Oke. Nah, berikutnya ya, apa sih yang menjadi permasalahan atau bagaimana alur prosesnya? Input teks. Nah, teksnya inilah yang nanti kita akan coba diskusikan dalam kelompok. Ya. Karena NLP itu menjadi menarik karena topiknya bisa cukup beragam. Ya. Saya ambil contoh ketika teman-teman memutuskan nanti dalam tugas kelompoknya hot topiknya adalah MBG, ya maka carilah topiknya yang berkaitan dengan MBG ini tadi. Oh, Pak, sekarang juga lagi ada hot topik, Pak, apa? FIFA, Piala Dunia, gitu misalkan ya. Boleh. Ya. Prediksi kemarin misalkan kita Spanyol dengan Argentina, boleh nih. Topiknya yang lagi hot issue gitu ya. Nah, bisa juga teksnya dari apalagi kira-kira yang lain yang lagi hot issue di kira-kira nih. Apa? Kopdes. Oke, manajer Kopdesnya ya, dengan militernya. Nah, boleh di sini. Jadi semua teksnya itu kita mulai dari proses yang namanya crawling data. Nah, artinya kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, ya. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana proses crawling data dari sebuah Twitter, ya. Nanti kita akan coba preprocessing, terus juga ada representasi teks dan ada prosesnya. Nah, oke. Berikutnya, coba kita lihat teks itu sendiri, teman-teman semuanya adalah data yang tidak terstruktur. Ya, data yang tidak terstruktur. Apa yang disebut dengan data tidak terstruktur? Karena dia bukan dalam bentuk raw table. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya terkait dengan mata kuliah
basis data. Kita punya baris dan kita punya kolom. Baris kita sebut dengan row-nya, kolom kita sebut dengan kolumnya atau fiturnya. Nah, teks ini tadi ya, itu belum memenuhi kriteria terstruktur. Karena kita tidak punya row-nya, tidak punya kolomnya. Jelas ya? Nah, dia ini contohnya ya, harga minyak dunia melonjak. Nah, ini mungkin berkaitan dengan kondisi perang Timur Tengah gitu ya, Iran dan Amerika. Itu juga bisa menjadi satu buah topik terkini gitu. Nah, saya mau katakan bagaimana cara kita membuat data itu tadi menjadi terstruktur. Maka kita bisa buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ada objek 1, objek 2, objek 3. Ada field 1, field 2, field 3. Ya. Bisa kita isi dengan biner ya, 01 atau skor nilai. Nah, saya ambil contoh kembali tadi ya. Kira-kira saya mau tunjukkan dulu. Ini berapa kalimat? Coba kita hitung ya. Kalimat pertama, harga minyak mentah melonjak bla 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 terus sampai dengan mana kira-kira? Sampai dengan kalimat pertama. Nah, ini dia nih. Badai Harvey. Apa kira-kira ciri-ciri sebuah kalimat? Berhenti apabila ada titik. Ya, ada titik dia. Jadi kalimat pertama dia berhenti di badai Harvey. Kalimat kedua, harga minyak mentah bla 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 terus sampai dengan exchange. Ini kalimat kedua. Kalimat ketiga, sementara itu terus dia sampai dengan exchange lagi ya, fitur exchange. Kalimat keempat sampai dengan minyak juga. Jadi total dokumen ini ada 4 kalimat. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, tadi kita punya 4 kalimat. Berarti kita punya ini dia. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Itulah yang disebut dengan row table kita. Ada kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4. Nah, lalu kita punya field 1, field 2, field 3. Apa itu yang harus kita isi dengan field 1, field 2, field 3? Nah, ya. Kita fokus pada kata-katanya atau kata-kata yang ya kata-katanya lah ya, kalau bahasa kira-kira apa gitu, kata ya, kata. Kalau kita lihat di sini ya, kata yang mau diidentifikasi apa sih? Pekerjaan ya. Pekerjaan untuk seorang bayi. Ini dia sifatnya kita masih mengisi pakai dia skor biner. 1 itu ada, 0 itu tidak ada. Jadi kalau kira-kira di sini berarti oh ya. Di sini itu pekerjaannya ada untuk bayi di kalimat ini. Di kalimat ini nggak ada, di kalimat ini ada 1 ya. Jadi itu dia cara kita mengisinya. Atau bisa juga ya, tadi saya sampaikan bahwa ini teks 1, teks 2, teks 3. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Ada atribut nih. Kata 1, kata yang kedua, kata yang ketiga. Sekarang saya tanya kira-kira, saya makan nasi, ada berapa kata? 3. Saya makan nasi. Kalau kira-kira saya buat seperti ini, saya makan nasi bersama Haidar di warung nasi. Saya makan nasi bersama Haidar di warung nasi. Coba kita ulangin. Saya 1 makan, 2 nasi, 3 bersama, 4 Haidar, 5 warung, D-nya buang, warung
Nasi kita hitung lagi? Tidak. Hanya 6. Berarti kita punya 6 atribut. Atribut 1, atribut 2, atribut 3, atribut 4, atribut 5, sampai dengan atribut 6. Ya. Maka disebut dengan unique term atau kata-kata yang unik. Gitu ya. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan? Kalimatnya kan itu semuanya huruf, gitu kan Pak? Semuanya huruf. Ya. Bagaimana kalau kalimatnya itu tuh ada angka atau bahkan yang bukan huruf kayak persen atau good. hashtag? Saya mulai dari sini dulu ya. Nah, bagaimana tadi kalau kata-katanya itu semuanya dalam bentuk dalam bentuk yang lainnya. Contohnya ini ya. Ini kan? Nah, maka teman-teman semuanya ya, kalau dia ada dalam bentuk angka, tadi kan teman-teman perhatikan ya, ada atribut nih. Ada atribut kan? Maka di angkanya itu juga dianggap sebuah atribut baru. Jadi jangan dibuang. Angka disebut dengan DT, determiner biasanya. Jadi dimasukkan dia. Nah, itu juga menjadi satu buah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada pada kalimat kedua, ya kan? Maka si DT-nya itu hanya tercantum pada kalimat kedua. Gitu dia. Cukup? Oke, nah, begitu juga dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita ngomongin berita, ya, ada berita 1, berita 2, berita 3. Nah, kalau kita ngambil dari Twitter, maka ada tweet ke-1, tweet kedua, tweet ketiga. Kalau kita ngambil dari Facebook, komen pertama, komen kedua, komen ketiga. Kalau kita ngambil dari Twitter, ya tadi Twitter sudah ya, tweetnya sudah. Apalagi kira-kira yang identik? Oh, dari review. Di sini mungkin ada yang pakai Shopee ya, atau pernah belajar di Shopee? Pernah ya? Nah, maka kita bisa buat di sini review 1, review 2, review 3 sampai review ke N. Nah, oke, itu dia cara kita merepresentasikan sebuah teks tadi. Kita harus paham juga bagaimana tadi ya mengelompokkan berdasarkan segmentasinya tadi. Ada SPOK, ada subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Inggris ada subjek ya, ada NP ini bisa jadi dia noun, ya. Ada VP ini disebut dengan verb. Cuma berbeda dia kondisinya. Tapi kita coba pakai bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek. Satu lagi mungkin ada kata keterangan, ya, ada kata keterangan, ada kata sifat dan lain sebagainya. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini tadi ya. Pada teks yang panjang, misalkan paper jurnal, ya umumnya sistematis, ya tidak perlu diperhatikan. Ini gampang. Nah, akan menjadi permasalahan ya kalau akan pakai dia tweet yang pendek-pendek. Nah, maka bisa jadi dia terlalu harus perlu ada penyesuaian. Oke, ini sudah. Terus, nah, apa itu stemming? Ya, ini menjadi penting ya. Apa itu stemming dan apa itu lematisasi? Stemming pemotongan dengan cara yang kasar. Ya. Contoh, misalkan tadi ya, termakan. Ya, termakan. Jadi ternya kan imbuhan ya, buang. Nah, jadi dia kalau stemming ini membuang imbuhan. Tapi ada satu sisi yang ketika dibuang imbuhannya, kata-katanya jadi buyar. Apa kira-kira coba? Menyantuni. Ya. Kata dasarnya apa kira-kira? Santun. Santun. Imbuhannya apa? Belakangnya ada i. Ketika dibuang masa kan nyantun. Kan enggak kan? Itu salah satu contoh. Maka dia perlu namanya lematisasi. Nangkap bedanya ya?
Kalau stemming dia kasar motongnya. Menyantuni ya udah dibuang, tinggal nyantun. Ada i-nya ya kan, mei. Maka ini akan menjadi kasar dia. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas kita akan masuk ke diskusi kelompok teman-teman semuanya. Saya akan bagi, mungkin silakan teman-teman bagi sendiri kelompoknya ya, 3-3-2-2 lah ya. Jadi 3-3-2-2. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Instruksinya sederhana. Satu, teman-teman silakan buka Google Colab-nya. Yang kedua, cari topik apa kira-kira yang lagi hot issue di media sosial ya. Ini boleh pakai Twitter, boleh pakai Facebook ya. Saya mencontohkan menggunakan Twitter ya. Jadi ini pertama saya install Pandas, terus juga beberapa harus diinstal, ada sudo apt-get dan lain sebagainya. Terus ada crawling datanya ya. Di sini saya mau cari nih ya, topik terkait dengan wakil presiden kita. Ya, maka saya bisa ya crawling. Oke, silakan dikerjakan 5 menit saja. Oke, baik. Waktu kita sudah habis teman-teman semuanya ya. Sekarang saya minta masing-masing kelompok menyampaikan apa yang telah di-crawling. Ya. Apa yang sudah di-crawling. Topiknya apa, dari media sosial apa, dan jumlah yang berhasil di-crawling berapa. Topik yang kami ambil adalah Hotman Paris, yaitu pengacara yang kejagung. Ada 410 komen dari Instagram. Dari Instagram, wah ya, Hotman Paris dan pengacaranya kejagung Febri ya, ada 410 tadi? 410. Oke, itu yang berhasil data yang di-crawling. Oke, terima kasih. Kami di sini mengcrawling data dari Twitter tentang program bahan gizi gratis. Mengumpulkan sekitar 1000 tweet. 1000 tweet dari Twitter. Mana? Dari Twitter. Dari Twitter. Dari Twitter. Oke, terima kasih. Jadi topik yang kelompok kami ambil itu tentang Lamine Yamal setelah portal. Nah, Oke. komennya ada 9,8 ribu. Oke, ya. Terima kasih. Dari Twitter ya. Ya. Oke, good. Ya, terakhir. Silakan. Pada kelompok kami itu men-crawling data pada topik Piala Dunia menggunakan platform tweet atau X. Dari berapa? 2000 tweet. 2000 tweet. Oke, good. Baik. Nah, jadi rata-rata teman-teman semuanya sudah bisa ya mengidentifikasi topik apa ya, terus juga meng-crawling data. Dan mungkin untuk tugasnya di rumah, nah ini penugasan ya, teman-teman semuanya, assessment. Nah, silakan aja teman-teman buka nanti sibdanya ya, untuk mengumpulkan tugasnya di sana. Apa yang dilakukan? Pertama, data yang tadi sudah teman-teman crawling itu dibuatkan dalam bentuk representasi teks seperti ini tadi. Ya. Jadi kita sudah bahas di nah, oke, ya, dibuat seperti ini, ya, tentunya dengan Python dan bahasa pemrograman, ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti ada tweet 1, tweet 2, tweet 3,
Terus teman-teman tadi melihat ada kata-kata 1, kata-kata 2, kata-kata 3 sampai dengan kata-kata ke N. Ya, itu tugasnya teman-teman semuanya. Silakan nanti bisa dikerjakan secara per kelompok juga dan nanti diupload di Fidanya. Selanjutnya kita akan masuk sesi refleksi teman-teman semuanya. Pertanyaan saya hanya satu. Apa yang Anda pahami pada pembelajaran hari ini? Gampang ya? Oke, saya mulai dari sini dulu lah. Yang saya pahami adalah metode crawling ini bisa dengan cepat mengumpulkan data-data seperti penilaian masyarakat terhadap sebuah isu dan juga menilai seberapa viralnya sebuah isu. Oke, terima kasih. Lanjut Pak. Melalui data kita bisa mengambil suatu komentar yang ada di internet atau misalnya di Instagram tentang topik yang terkini saat ini dengan membuatnya secara sistematis dengan metode crawling data. Oke, makasih. Lanjut Pak. Crawling data itu seperti memfilter kalimat atau kata gitu dari keyword tertentu untuk bisa kita olah menganalisis kembali. Oke, makasih. Saya harap teman-teman semuanya bisa mendapat satu buah insight baru di pertemuan hari ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas partisipasi perkuliahan hari ini ya. Jangan lupa teman-teman semua sebelum pulang nantinya tap absen di depan untuk mencatat kehadiran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baru saja merupakan penampilan proses pembelajaran mata kuliah NLP untuk pertemuan text preprocessing. Dalam pembelajaran tersebut, saya telah menerapkan dengan pendekatan DIA berbasis case method. Proses delivery dimulai dari penyampaian terkait dengan text preprocessing itu sendiri, beberapa teknik-teknik dasar seperti tokenisasi, stemming, dan lematisasi. Dalam proses interaction terlihat bahwa ada proses tanya jawab, diskusi dengan peserta didik dengan mahasiswa, ada mahasiswa yang bertanya, menjawab. Sedangkan untuk proses diskusi terlihat dari pembagian-pembagian kelompok, di mana pembagian-pembagian kelompok itu bertujuan untuk melakukan asesmen singkat. Setiap mahasiswa atau setiap kelompok mahasiswa diberikan satu task mengidentifikasi case yang sedang menjadi hot issue dan mencoba untuk mengcrawlingnya dengan menggunakan Google Colab, lalu menyajikannya secara ringkas berapa yang mereka berhasil dapatkan. Saya juga melakukan refleksi singkat atas pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Refleksi singkat terlihat dari dosen meminta mahasiswa mengidentifikasi apa yang mereka telah pahami atas pembelajaran text preprocessing pada hari tersebut. Berikutnya yang perlu kita sampaikan bahwa proses penilaian tidak hanya fokus pada nilai akhir, namun juga proses bagaimana pembelajaran itu sendiri. Misal, mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi hot issue, hot topic yang sedang berkembang saat ini. Yang kedua, menyajikannya, mengidentifikasinya, lalu mampu merumuskan berapa data yang terkumpul. Dan yang terakhir juga menjadi pembelajaran adalah bagaimana proses pembelajaran ini tidak hanya berhenti pada ruangan kelas, tetapi juga dilanjutkan dengan penugasan melalui LMS. Demikian video pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Semoga pembelajaran ini mampu menjadi bukti komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Lebih dan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.